Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita dipandu firman Tuhan dari Yeremia pasal 51 ayat 50, demikianlah firman Tuhan. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini yang kita jalani sering sekali dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan dan apa yang timbul di dalam hati kita. Keinginan-keinginan yang timbul di dalam hati dan pikiran-pikiran yang terikat dengan dunia ini setidak-tidaknya mempengaruhi kehidupan kita. Demikianlah banyak dari umat-umat Israel pesimis di dalam kehidupan mereka, karena pikiran mereka melihat bahwa bangsa Babel itu sangat besar, sehingga kemudian mereka tidak akan mungkin lepas lagi dari perbudakan. Mereka akan tetap menjadi orang-orang yang tertindas. Dan yang timbul dari hati mereka adalah kekecewaan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Sehingga mereka, banyak diantaranya yang ikut menyembah patung-patung, Baal-Baal yang ada di Babilonia tersebut. Tapi kemudian Tuhan melalui Yeremia mengatakan bahwa bahkan Babel itu akan diruntuhkan. Semua akan dikejar, patung-patung mereka akan diruntuhkan. Dan semua hal yang menjadi kejayaan mereka itu akan dilewatkan. Tetapi Tuhan mengatakan kepada mereka, orang yang terluput dari pedang, pergilah, jangan berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Pengharapan mesianik, pengharapan akan kejayaan Sion, akan mengubah kehidupan yang sekarang ini. Dan kemudian pengharapan akan yang tidak kelihatan, yaitu Yerusalem itu, akan membuat mereka tabah menghadapi kenyataan hidup, walau masih dalam kesusahan dan penderitaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, walaupun tubuh jasmani kami dari sehari ke sehari semakin buruk, tapi tubuh rohani kami dari sehari ke sehari dibaharui. Karena kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan, bukan apa yang kelihatan, yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Itulah yang mau diingatkan kepada umat Israel yang terbuang itu, bahwa apa yang kelihatan sekarang ini akan diruntuhkan. Kegagahan Babel itu akan berakhir. Kejayaan mereka dengan angkatan perang yang luar biasa itu juga akan ditaklukkan dan dikalahkan. Maka karena itu, jangan mau di zona yang sekarang ini, tetapi harus bergerak dinamis. Pergi dari pola pikir yang demikian sekarang. Kemudian senantiasa ingat kepada Tuhan walau dari jauh. Dengan mengingat Tuhan, maka mereka diingatkan bahwa Tuhan menjamin dan menyelamatkan mereka. Dan Yerusalem yang timbul di hati akan mengubah mereka senantiasa semangat dan dikuatkan pada masa sekarang. Karena itulah kita diingatkan kembali kepada Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudaraku, bila kita dikelilingi oleh Babel, dikelilingi oleh kegagahan gemuruh dunia saat ini, sekarang kita mau diingatkan bahwa semua kepungahan dunia ini akan diruntuhkan oleh Tuhan. Tetapi kita yang luput dari penghukuman, karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, pergilah, jangan berhenti di dunia. Dan senantiasalah tetap ingat kepada Tuhan, dan biarlah Israel, biarlah Yesus Kristus dan Yerusalem yang baru tetap timbul dan tetap muncul di dalam hati kita, sehingga kita senantiasa bersyukur dan berharap kepada Tuhan kita yang akan digenapi nanti pada kedatangannya. Pergilah, ingatlah Tuhan, dan senantiasalah Yesus itu timbul di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah semangat kami dihidupkan kembali akan kehidupan Tuhan Yesus, sehingga kami dimampukan untuk memenangkan menghadapi kenyataan hidup sekarang ini. Dan seperti Babel yang senantiasa mendesak kehidupan kami, dikuatkan untuk beralih dari Baal
menyembah dunia ini dan hanya menyembah Yesus. Adalah pengharapan mesianik dan pengharapan sionik yang ada dalam hati kami, membuat kami mampu berlari dengan tujuan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.